Aries, selamat datang. Hey Aries, Terutenia di sini. Dan ini adalah reading untuk Aries akhir Oktober hingga awal November 2020. Apa yang semesta punya buat kamu? General reading, jadi mungkin hanya akan resonate ke beberapa di antara kamu. Take it the resonate, leave it the rest. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Dan ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Energi bisa terbolak-balik antara kamu dengan orang yang sedang kamu rasakan, yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu hadapi dalam kehidupan kamu. Okay? This is for you, Aries. Knight of Wands, Six of Wands, Eight of Pentacles, the Strength, again the Moon, Seven of Wands, the Justice, Four of Swords, seseorang di sini memberi waktu untuk dirinya sendiri, untuk istirahat dari keriuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Oke, dia punya cinta di situ, dan seperti sebuah meditasi ya, seperti sebuah meditasi yang dia lakukan karena dia sedang merasa lelah, tapi juga dia tahu kapan saatnya untuk istirahat. Oke. Knight of Wands. Seseorang sedang memulai sesuatu di masa lalu ya. Memulai sesuatu, mengangkat dirinya, memberanikan dirinya, oke? Mulai berani, dan dia ini adalah orang yang cheerful ya, jiwanya tuh muda, nggak harus usianya muda tapi jiwanya muda. Aries, seseorang di sini sedang berusaha untuk membangkitkan energinya, kekuatannya, karena dia tahu dia sebetulnya kuat ya. Let's see why. The Six of Wands. Ya, kamu ingin mewujudkan impian-impian kamu. Seseorang di sini ingin dalam hal pekerjaan, aku melihat, oke. Dia punya tujuan yang jelas, dia tahu apa yang dia mau, dan dia sedang mengupayakan itu. Karena dia punya standar yang tinggi untuk kehidupannya. Oke. Seseorang di sini ingin menjadi independen, seseorang di sini ingin punya lebih banyak uang, ingin punya lebih banyak kesuksesan dalam karir. Ya, I sense you. Tapi kemudian di Six of Wands, you have the Moon. Oke, ini seringkali ya. Seringkali kalau kita berada dalam posisi yang enak, tanda kutip, kita lupa untuk bisa melihat dengan jelas obstacle-obstacle yang sudah ada di depan mata kita. Kalaupun ini dalam sebuah hubungan, biasanya ini lebih kepada seseorang yang tidak mau melihat hubungannya itu ada di fase mana. Ya, jadi dia membiarkannya mengalir saja tanpa ada tujuan, tanpa berusaha untuk introspeksi, tanpa berusaha untuk melihat dengan jelas. Oke. Tapi energinya yang aku dapatkan di sini ini lebih dominan untuk yang sedang berusaha mencapai karir-karir yang diimpikan. Beberapa aku bilang tadi standarnya tinggi ya. Dan oke, ini adalah tantangan untuk kamu. Mungkin kamu sekarang sedang merasakan bahwa aku sudah ada di titik yang sukses nih gitu. Aku sepertinya sudah dapat
apa yang aku mau, kesenangan-kesenangan itu. Aku bisa beli barang-barang dengan uangku sendiri. Aku bisa menghidupi diriku dan orang lain di sekelilingku gitu. Tapi jangan terlena. Oke? Semesta mau mengingatkan, jangan terlena dengan itu. Bersiap-siaplah dengan segala kemungkinan terburuk atau resiko terburuk yang bisa terjadi dalam kehidupan pekerjaan, dalam finansial. Beberapa, ini spesifik untuk beberapa orang ya. Jangan lupa menabung katanya. Thank you. Jangan lupa menabung, menyisihkan sebagian penghasilan kamu untuk masa depan kamu dan juga orang-orang yang ada di kehidupan kamu. Nice, Eight of Pentacles sebagai sesuatu yang akan terjadi di depan. Look at that, independence woman, atau laki-laki juga bisa, tapi dia tuh mandiri. Gak ada yang salah dengan menjadi mandiri loh. Dan justru itu yang seringkali semesta mau, karena no, kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri dan Tuhan. Kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita di orang lain. Oke? Orang lain tidak bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Begitupun kamu. Karena kamu harus bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu sendiri. Dia punya semuanya loh. Dia punya yang dia mau. Tapi dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan itu ya. Jadi kalau kamu saat ini sedang bekerja keras, maka yakinlah kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tantangannya di sini, aku sepertinya harus lebih menekankan itu. Karena kamu tidak melihat dengan jelas, kamu abu-abu nih. Kamu lagi suka happy-happy. Kamu lagi gak terlalu mendengarkan sisi spiritual kamu. Karena biasanya kalau orang lagi seneng jadi sering sedikit lupa untuk mengingat-ingat sisi spiritualnya, untuk bertanya lebih dalam kepada dirinya. Ya karena lagi happy. Biasanya itu terjadi ketika orang sedang dalam posisi yang menyakitkan, kehidupannya sedang sulit, maka dia akan lebih sering masuk ke dalam dirinya, tanya kepada jiwanya. Nih, ini adalah nasihat semesta untuk kamu. Oke, Aries. Jangan terlena atas apa yang kamu dapatkan sekarang. Selalu kembali kepada jiwamu, selalu kembali kepada Tuhan. Tanya pada semesta, apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Apakah ini sudah baik untuk kehidupan kamu? Dan apakah memang ini jalannya? Apakah kamu sudah menjalani tugas kamu dalam kehidupan ini? Okay. 7 of Wands feels defensive about something. Even kamu gini, kamu punya pendirian yang teguh. Gitu. Kalau kamu punya kepercayaan terhadap sesuatu, kalau kamu punya keyakinan terhadap sebuah hal, kamu bisa berpegang teguh pada itu dan kamu bisa mempertahankan itu meskipun orang-orang di sekitar kamu berusaha untuk melawannya, tidak sependapat dengan kamu. Oke, ini bagus. Tapi pesannya adalah jangan kemudian kamu ignoring people around you, jangan kemudian kamu terbuai dalam kesuksesan kamu, tapi akhirnya kamu jadi nggak ingat sekeliling kamu. Mungkin ada orang yang datang berusaha untuk memberitahu kamu, mengkritik. Kadang terlihat seperti kritik, tapi sebetulnya itu akan membangun kamu. Kalau kamu melihatnya sebagai sesuatu yang membangun. Tapi bagusnya di sini adalah kamu memberi batasan. Sampai di mana orang lain tuh boleh masuk dalam kehidupan kamu. Tapi aku juga dapat sense, jangan jadi anti kritik, itu pesan spesifiknya ya. Kalau kamu mau bertumbuh jadi manusia yang baik, jangan anti kritik karena kamu merasa kamu sedang sukses atau kamu merasa kamu bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan jerih payah kamu sendiri, gitu. Berpeluh-peluh sendiri. Dan tahulah bahwa kamu itu baik, oke? Pakai logika dalam bekerja boleh,
tapi dalam memperlakukan orang lain pakai hati. Jangan segala sesuatunya dihitung untung dan ruginya. Okay? And then you have the justice from the universe. Okay, ini juga spesifik untuk beberapa orang ya. That's why aku melihat banyak seseorang yang mandiri di sini, independence. Sama sekali sedikit emotion ya, hanya satu the moon yang mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, karena yang lain semuanya adalah tentang logika. Itu barangkali yang kamu dapatkan dari hasil perenungan kamu di waktu yang sebelumnya. Kamu akhirnya memilih atau menempuh jalan untuk beberapa divorce, beberapa bercerai, yang kemudian kamu meniti karir kamu sendiri, kamu menghidupi diri kamu sendiri, dan akhirnya kamu akan menuai kesuksesan kamu dari hasil jerih payah kamu sendiri, yang mungkin sebelumnya kamu gantungkan dari orang lain. Untuk yang single, ini adalah about balancing, ya, karena kamu sedang fokus untuk mencari uang untuk menuju impian-impian kamu. Kalau dalam belajar, maka kamu lagi fokus nih, kamu mau kuliah kemana, beberapa yang kuliah kamu mau kerja apa setelah ini. Maka you have to balance yourself, you have to balance your life, okay? Semua aspek dalam kehidupan kamu balance, and you are good enough. Kamu bagus dalam hal itu. Jadi segera buat tujuan-tujuan yang jelas dalam kehidupan kamu, okay? Dan ya, that's why, okay? Beberapa yang baru saja memutuskan untuk berpisah dan memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri karena ada sesuatu yang menyakitkan dari seseorang sebelumnya. Break the chain, ya. Kamu memutus rantai itu pada akhirnya. Kamu memilih untuk pergi dari hubungan yang tidak membahagiakan kamu. Okay, I got it. Dan kamu rewriting the future. Look at that. Kamu menulis lagi, membuka lembaran baru. Aku tahu tidak mudah dan kamu sudah melewatinya. Maka sekarang yang perlu kamu lakukan adalah kerikil-kerikil kecil aja yang ada di depan. Jangan sampai ada yang tajam dan melukai kaki kamu ketika kamu berjalan. Jadi ketika jalan, lihat lebih jelas jalan yang kamu tempuh gitu. Okay? Membuka lembaran baru. Kamu menulis lagi masa depan kamu yang sebelumnya barangkali kamu merasa ini lembaran baru yang aku impikan bersama dengan orang ini. Kamu menuliskan sebuah kisah, kenangan-kenangan indah. Dan akhirnya seseorang dicurangi, seseorang mengkhianati. Akhirnya kamu memilih pergi dari sebuah hubungan. Kamu memilih menjadi independence, kamu memilih menjadi mandiri dan sendiri dulu untuk saat ini. Karena kamu fokus untuk mencari uang. Kamu fokus untuk sukses di karir kamu. Dan kamu bisa. Semesta mau bilang, kamu akan dapat ini. Kamu punya segalanya, kamu akan punya segalanya. Okay? Tapi jangan lupa ketika kamu sudah punya ini, kamu tidak perlu menutup diri kamu dari jatuh cinta lagi. Kamu tidak perlu menutup diri kamu dari orang-orang lain. Jangan pernah berpikir, enggak, gue belum siap nih, gue takut disakitin. That's okay untuk punya teman banyak dalam kehidupan kamu ya. Kadang ada yang bilang teman adalah rezeki. Yeah, that's true. Dan rezeki gak cuma tentang uang loh. Kebutuhan emosional kita untuk didengarkan, seseorang yang memahami setiap langkah, setiap keputusan dan akan selalu jadi support system buat kita, itu juga rezeki. Jangan salah. Okay. So, please be kind, tetaplah baik, tetaplah bijak. Rewriting the future. Tulis lagi kamu mau masa depan seperti apa, karena kamu akan mendapatkannya. Okay, Aries? Thanks, dan aku berharap ini adalah cerita kamu. Aku berharap kamu mendapatkan pesan yang spesifik dari semesta ini dan menjalankan segala hal yang positif yang kamu tangkap dari bacaan kali ini. Please like, comment, subscribe agar aku bisa dapat energi kamu lebih baik. Share cerita kamu agar di bacaan berikutnya aku bisa menangkap energi kamu dan mungkin bacaannya adalah tentang kamu, lebih resonate lagi. So anyway, take care guys. Bye.